Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 891. Pesanan penjualan besar muncul tanpa peringatan, yang memiliki efek seolah-olah seseorang sedang memercikkan seember air dingin ke panci yang mengepul. Saham Sena yang mengalami transaksi tak terhitung beberapa saat yang lalu tiba-tiba terhenti dengan menakutkan. Semua orang mulai menebak apa arti perintah ini. Tidak ada yang berani bergerak, baik investor retail, pedagang harian, atau dana. Bagian Sena seolah membeku dalam beberapa detik karena tidak ada aktivitas sama sekali. Setelah beberapa detik hening, pesanan penjualan besar kedua dan ketiga juga dibuang. Dalam sekejap mata, badai tampaknya telah menyapu semua pesanan pembelian. 3 pesanan besar berturut-turut lebih dari 5.000 saham membuat pasar Sena gempar. Sudah dimulai. Jasper duduk di depan komputer dan menatap layar saat dia berbicara. Celine juga duduk dan menatap layar dengan serius. Dia mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Matanya yang sebening kristal mencerminkan informasi perdagangan tanpa akhir yang terus diperbarui di layar komputer. Itu adalah air terjun data. Seolah-olah sebuah drama besar telah dimulai ketika spekulasi publik selama seminggu terakhir akhirnya mulai muncul kembali. Sejumlah besar investor retail bergegas untuk melarikan diri, takut mereka akan terjebak di dalam jika bergerak lebih lambat. Berkat efek ikut-ikutan, harga yang agak stabil dan naik segera anjlok. Bab 892. Investor lain pun tak bisa tenang dan mulai memilih untuk menjual sahamnya. Sepertinya longsoran salju. Celine menghela napas dalam-dalam. Saat bongkahan salju pertama di ujung gunung jatuh, semua salju di jalurnya juga akan bergabung saat mereka menyapu semua yang ada di jalur mereka. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menghentikannya. Jasper menjawab tanpa ekspresi, yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah menunggu. Kami akan menunggu sampai situasinya stabil sebelum kami bergerak. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah melihat harga turun. Mempertimbangkan harganya, bahkan orang terkaya di dunia pun tidak dapat melawan tren ini dan menyelamatkannya sendirian. Sudah dimulai. Hukuman Conrad di villa di Mauritius City membuat Zain dan Mitch sangat bersemangat. Keduanya berdiri dan berjalan menuju Conrad ketika ketiganya menatap layar. Layar saat ini menunjukkan indeks pasar Sena di Nasdaq. Conrad mengaduk-aduk anggur merah di gelasnya dan tersenyum kecil. Valentine berdiri di sampingnya. Lagi pula, dia tidak punya hak untuk berdiri dengan 3 lainnya. Melihat Conrad, dia berbicara dengan lembut, "Tuan Monty, kami sudah mengeluarkan 3 pesanan jual besar. Dari kelihatannya, kami sudah memenuhi tujuan awal kami. Ditambah dengan spekulasi publik baru-baru ini, kami berhasil memicu kepanikan investor dengan sempurna. Sedikit saja penurunan harga Sena akan menyebabkan mereka segera melarikan diri. Mempertimbangkan tren, Jasper tidak akan bisa menghentikan ini bahkan jika dia adalah dewa." Conrad menyipitkan matanya dan berbicara dengan lembut, "Tidak ada gunanya dia berakting sekarang. Bukan pasar, orang terkuat di dalamnya tidak pernah organisasi atau dana besar, melainkan investor retail. Investor retail ini mewakili setidaknya 85% dari pasar saham global. Hanya saja mereka terlalu tidak teratur dan tidak dapat dimanfaatkan sebagai satu kesatuan. Inilah sebabnya mengapa investor retail yang sebenarnya memegang kekuasaan paling besar hanya dilihat sebagai kentang goreng kecil jika dibandingkan dengan organisasi dan dealer, dan sering digunakan untuk keuntungan organisasi dan dealer itu sendiri. Namun, saat ada kesempatan bagi mereka untuk bekerja sama, misalnya, pada bagian yang mereka setujui secara kolektif terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka Anda hanya perlu beberapa dari mereka untuk menciptakan kekuatan besar yang tidak dapat dilakukan oleh neraka maupun air tinggi." "Menahan," Zain menjawab dengan jijik, "saya tidak peduli dengan hal-hal ini. Ini terlalu membingungkan dan saya juga tidak mengerti."
Satu-satunya pertanyaan saya adalah, berapa lama lagi sampai Anda membunuh Jasper? Conrad melirik Zain dengan rasa jijik dan tidak suka yang tersembunyi jauh di dalam matanya. Dia melihat yang terakhir seolah-olah Zain adalah hewan kelas bawah yang belum berevolusi untuk memiliki otak. Pada saat Zain merasakan tatapan Conrad dan berbalik, Conrad sudah memasang senyum kecil dan sopan di wajahnya. Hal ini membuat Zain merasa nyaman dan dihormati. Jasper sama sekali tidak mudah dihadapi. Dia tidak bergerak sejak itu dimulai, dan seperti bagaimana dia tidak bisa menebak apa yang akan kita lakukan selanjutnya, kita juga tidak akan bisa memprediksi bagaimana dia akan bereaksi. Namun, yang bisa saya janjikan adalah Jasper pasti akan segera bergerak. Sekarang, mengenai kapan kita bisa menghancurkan Sena Jasper sepenuhnya akan bergantung sepenuhnya pada Jasper yang bergerak. Kita harus membuat langkah selanjutnya setelah itu. Semua ini masih merupakan variabel yang tidak diketahui saat ini. Zain mencemooh kata-kata Conrad dan berbicara dengan jijik. Jadi semua omong kosong yang kamu katakan tadi hanyalah gertakan. Dan di sini saya mengagumi betapa mengesankannya Anda. Ternyata hanya ini yang bisa Anda lakukan. Jangan bertindak begitu bahagia sebelum hasilnya keluar. Saya tidak percaya Anda membuat saya merasa sangat bersemangat untuk apa-apa. Ketika dia mendengar itu, bahkan bibir Valentine berkedut saat dia berdiri di sampingnya, apalagi bibir Conrad. Yang diketahui Valentine hanyalah bahwa Zain dan Mitch adalah anak-anak dari Harbor City. Dia tidak tahu siapa sebenarnya orang-orang ini, tetapi dia sangat terkesan dengan Conrad karena dia telah bekerja dengan Conrad selama beberapa waktu. Pria ini adalah idola Valentine. Valentine hendak angkat bicara ketika dia mendengar bagaimana Zain menghina Conrad dengan begitu berani. Dia baru saja membuka mulutnya ketika tatapan tajam Conrad membuatnya menelan kata-katanya. Anda benar, Tuan Lancaster. Saya seharusnya tidak mendahului diri saya sendiri, Conrad berbicara dengan tenang. Zain mendengus dan kembali duduk di sofa. Sambil menggoyangkan kakinya, Zain berkata, sangat membosankan hanya menunggu di sini dan tidak melakukan apa-apa. Dapatkan saya beberapa wanita cantik untuk menghabiskan waktu bersama. Conrad menghela nafas dalam hati atas permintaan Zain. Zain benar-benar berada di level tolol yang sama sekali baru. Meski begitu, dia tidak berada di tempat untuk mengatakan apapun. Zain juga tidak akan mendengarkannya. Jika ada, dia mungkin hanya akan membuat Zain marah. Karena itu, dia berbalik untuk melihat Mitch, satu-satunya orang di ruangan itu yang bisa menjaga Zain tetap dalam antrean. Seperti yang diharapkan, Mitch mengerutkan kening dan menatap Zain sebelum dia mulai menegurnya tanpa menahan diri. Apakah kamu bodoh? Apakah kamu tidak tahu apa yang kita lakukan di sini? Hal terakhir yang kami butuhkan adalah masalah baru yang muncul, tetapi Anda ingin mengundang wanita. Lari kembali ke Harbor City jika yang bisa Anda pikirkan hanyalah seks. Zain menjawab dengan marah, Tuan Langdon, kita berada jauh di suatu tempat terpencil, jadi apa salahnya mengundang beberapa wanita? Bab 893. Aku akan membawa mereka ke kamar lain jika itu sangat mengganggumu, dan aku akan memastikan mereka tidak akan menginjakkan kaki di sini. Mitch marah. Ini kota Nauritus, wilayah Jasper. Seberapa bodohnya Anda untuk berpikir bahwa dia tidak akan mendengar bahkan sedikit gerakan di wilayahnya, ya? Zain melambai padanya dengan kesal dan menjawab, baik-baik. Aku hanya bertanya. Saya tidak akan pergi kemanapun dan saya tidak akan mengundang wanita manapun. Senang. Mitch mengejek dan langsung mulai menyesal pernah membawa Zain. Kegagalan yang sama sekali tidak berguna, berakhir. Namun, dia tidak memiliki pilihan yang lebih baik sekarang, jadi dia hanya bisa menekan kejengkelan yang dia rasakan ketika dia berkata, yang paling penting sekarang adalah berurusan dengan Jasper. Pikirkan bagaimana dia mempermalukan Anda sebelumnya, tidakkah Anda ingin membalas dendam?
Hiburan apa yang bisa menandingi kegembiraan menyaksikan Jasper kehilangan segalanya? Tatapan kejam muncul di mata Zain dan dia menjawab dengan kasar, "Anda benar, Tuan Langdon. Aku akan menjadi vegan dan mulai pergi ke gereja jika itu berarti Jasper sudah disingkirkan." Mitch hanya kembali ke Conrad sekarang karena Zain akhirnya menganggap masalah ini serius. "Kami akan mengikuti rencanamu. Yang saya minta adalah Anda memukulnya dengan cepat dan tajam. Jasper harus jatuh kali ini." Conrad melirik ke layar dan berkata dengan yakin. Bab 893. Aku akan membawa mereka ke kamar lain jika itu sangat mengganggumu, dan aku akan memastikan mereka tidak akan menginjakkan kaki di sini. Mitch marah. Ini kota Nauritus, wilayah Jasper. Seberapa bodohnya Anda untuk berpikir bahwa dia tidak akan mendengar bahkan sedikit gerakan di wilayahnya, ya? Zain melambai padanya dengan kesal dan menjawab, "Baik-baik. Aku hanya bertanya. Saya tidak akan pergi kemanapun dan saya tidak akan mengundang wanita manapun." Senang. Mitch mengejek dan langsung mulai menyesal pernah membawa Zain. Kegagalan yang sama sekali tidak berguna, berakhir. Namun, dia tidak memiliki pilihan yang lebih baik sekarang, jadi dia hanya bisa menekan kejengkelan yang dia rasakan ketika dia berkata, "Yang paling penting sekarang adalah berurusan dengan Jasper. Pikirkan bagaimana dia mempermalukan Anda sebelumnya, tidakkah Anda ingin membalas dendam?" Hiburan apa yang bisa menandingi kegembiraan menyaksikan Jasper kehilangan segalanya? Tatapan kejam muncul di mata Zain dan dia menjawab dengan kasar, "Anda benar, Tuan Langdon. Aku akan menjadi vegan dan mulai pergi ke gereja jika itu berarti Jasper sudah disingkirkan." Mitch hanya kembali ke Conrad sekarang karena Zain akhirnya menganggap masalah ini serius. "Kami akan mengikuti rencanamu. Yang saya minta adalah Anda memukulnya dengan cepat dan tajam. Jasper harus jatuh kali ini." Conrad melirik ke layar dan berkata dengan yakin, "Jangan khawatir, Tuan Langdon. Saya memiliki keyakinan penuh bahwa kami akan mengalahkannya kali ini." Harganya turun terlalu cepat. Celine melirik layar laptop dan mengerutkan kening khawatir. "Tidak termasuk beberapa krisis keuangan global terakhir, saya belum pernah melihat harga saham dari saham yang begitu populer anjlok begitu cepat. Sudah tidak lebih dari 10 menit dan sudah mendekati batas bawah harga. Menurut aturan perdagangan Nasdaq, Anda memiliki 3 opsi sekarang. 1. Anda meminta penghentian perdagangan. Namun hal itu akan sangat merusak kredibilitas Sena dan merusak kepercayaan investor. Anda harus melanjutkan perdagangan pada akhirnya, dan ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa harga akan jatuh seperti tanah longsor ketika itu terjadi." Jasper menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Saya tidak bisa memilih opsi itu. Ini akan menyelesaikan masalah sekarang, tetapi konsekuensinya tidak sepadan. Tidak ada gunanya melakukan itu ketika itu akan memberi saya lebih banyak masalah untuk ditangani di masa depan. Kemudian opsi kedua adalah melihatnya mencapai harga batas bawah," lanjut Celine, tahu betul apa yang sedang dipertimbangkan Jasper. Jasper menjawab dengan tenang, "Itu tidak berbeda dari opsi pertama." Mata Celine menatap Jasper saat dia menatap tajam dan bertanya, "Jadi, kamu memilih opsi 3? Jasper menghela nafas ringan dan memutar nomor Jack, bergumam, "Apakah kita punya pilihan lain? Musuh sudah melancarkan serangan, kita tidak punya kesempatan lain selain menggeser medan perang agar menguntungkan bagi kita untuk melawan. Kita akan memusnahkan mereka, atau kita akan dimusnahkan." Celine menggelengkan kepalanya. "Tapi bagaimana jika ini yang diinginkan pelakunya sejak awal? Kita tidak akan bisa mundur jika kita melakukan itu. Aku tidak tahu pasti apakah ini yang mereka maksudkan, tapi seperti bagaimana itu akan memotong semua pelarian bagi kita, mereka juga tidak akan punya jalan keluar. Kami tidak tahu apa yang mereka pikirkan, jadi yang bisa kami lakukan sekarang adalah menciptakan sebanyak mungkin keuntungan untuk diri kami sendiri." Dengan itu, panggilan tersambung dan suara Jack terdengar melalui speaker Jasper. Jasper mendekatkan telepon ke telinganya dan berbicara kepada Jack,
meninggalkan Celine untuk menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Karena betapa jantannya pria ini, pria itu menyembunyikan karakter yang sangat galak di baliknya. Semua akan baik-baik saja jika orang-orang tetap mengantre, tetapi jika seseorang menyinggung perasaannya, pria ini kemudian akan membalas dengan serangan yang paling kejam dan berdarah. Semua tanpa ragu-ragu. "Apa perintah Anda, Tuan Lin?" Jack segera bertanya setelah menerima panggilan. Jack saat ini sedang duduk di ruang konferensi Sena yang terang benderang, di mana data perdagangan real-time ditampilkan di layar besarnya. Anjloknya harga saham Sena membuat para eksekutif senior berkeringat deras. Mereka sedang mendiskusikan tindakan balasan dengan marah ketika Jasper menelepon. Beberapa menyarankan untuk mengajukan penghentian perdagangan, sementara yang lain menyarankan untuk menontonnya terlebih dahulu dan menahan harga yang mencapai batas karena itu hanya kerugian 10% paling banyak. Setiap saran memiliki pendukung yang adil, jadi tidak ada konsensus. Panggilan Jasper telah membuat semua orang terdiam saat mereka semua menatap Jack. Mereka tahu bahwa Jasper akan membuat keputusan. "Kau sudah melihat situasinya, bukan? Ada pikiran?" tanya Jasper.